Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitristiani dengan NIM 2902 350044 dari Prodi Akuntansi Reguler Plus semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayitno. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga independen dan bebas campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan BPAPEM LK ke OJK pada 31 Desember 2012, sedangkan pengawasan di sektor perbankan dialihkan ke OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada 2015. Tujuan pembentukan OJK. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban, transparansi, dan wajaran fairness. Fungsi dan tugas OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu di bab 1 ada pembahasan yang pertama yaitu tentang wewenang otorisasi jasa keuangan. Wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut. Yang pertama, terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi yaitu ada perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Lalu ada kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Lalu ada pengawasan dan pengaturan kesehatan bank. Yang kedua, terkait pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank meliputi yaitu ada menetapkan peraturan dan keputusan OJK,
menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang ketiga itu ada terkait pengawasan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank, meliputi yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. B. Nilai-nilai yang terdapat pada OJK. Yang pertama, integritas, yaitu bertindak objektif, adil dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Yang kedua itu ada profesionalisme, yaitu bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja yang terbaik. Yang ketiga ada sinergi, yaitu berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Yang selanjutnya itu ada inklusif, yaitu terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Yang terakhir ada visioner, yaitu mempunyai wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan, forward looking, serta dapat berpikir di luar kebiasaan, out of the box thinking. C. Asas-asas OJK. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut. Ada asas independensi, asas kepentingan hukum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas integritas, dan asas akuntabilitas. Yang D, struktur organisasi OJK, yaitu ada dua. Yang pertama Dewan Komisioner OJK dan pelaksana kegiatan operasional. Selanjutnya ada pimpinan OJK. OJK dipimpin oleh 9 Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang kepala eksekutif pengawasan perbankan, seorang kepala eksekutif pengawasan pasar modal, seorang kepala eksekutif pengawasan industri keuangan non-bank, seorang ketua dewan audit, seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, seorang ex officio dari Bank Indonesia, seorang ex officio dari Kementerian Keuangan. Jabatan yang ada di OJK yaitu untuk membantu tugasnya Dewan Komisioner mengangkat pejabat struktural maupun fungsional, antara lain Deputi Komisioner, Direktur, dan pejabat di bawahnya. E. Tata kelola OJK. Yang pertama yaitu ada Dewan Komisioner. Syarat menjadi calon anggota Dewan Komisioner OJK antara lain yaitu warga negara Indonesia, memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik, tidak pernah dinyatakan valid atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut valid, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan pada komisioner OJK. Setiap anggota Dewan Komisioner memiliki hak untuk memberikan pendapat dalam setiap proses pengambilan keputusan Dewan Komisioner dan memiliki hak suara pada saat keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Yang ketiga, pengawasan OJK dan laporan pertanggungjawaban. OJK diawasi oleh DPR. Dalam hal ini, Komisi 6 sebagai bagian dari akuntabilitas publik, OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan 3 bulanan, semester, dan tahunan. Laporan ini akan berikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR. Selain itu, OJK juga wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulan, dan tahunan. Selanjutnya, bab selanjutnya yaitu audit internal, manajemen risiko dan pengendalian kualitas atau AMRPK. Yang pertama yaitu ada audit internal. Fungsi audit internal OJK dilaksanakan oleh bidang audit internal, manajemen risiko dan pengendalian kualitas atau AMRPK. Kegiatan asurans dan konsultasi secara independen dan objektif dilakukan oleh AMRPK untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan sistem sebagai nilai tambah guna mencapai tujuan OJK. Standar audit yang digunakan OJK mengacu pada standar internasional ACSEP, yaitu International Professional Plastic Framework (IPPF) yang dikeluarkan oleh institusi oleh Internal Auditor (IIA). Penggunaan standar dengan mengacu pada IPPF dimaksudkan agar terdapat kesamaan dalam wewenang, fungsi, dan tanggung jawab atas fungsi audit internal.
Selanjutnya B. Manajemen risiko OJK. Untuk mendukung pencapaian tujuan OJK, penerapan manajemen risiko OJK (MROJK) secara efektif, efisien, konsisten, dan berkesinambungan menjadi hal penting yang harus dilakukan OJK. Selama 2013, kegiatan manajemen risiko antara lain menyusun pedoman kerja pada tataran operasional yang meliputi SOP laporan daftar profil risiko dan SOP realisasi pelaksanaan mitigasi risiko. Telah dilakukan pula identifikasi risiko tim transisi OJK 2013 untuk memastikan bahwa pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat dan tren seluruh exposure risiko dari setiap aktivitas dan memitigasi dampak yang dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan OJK, telah ditetapkan 31 risiko OJK Wide dari serangkaian inisiatif untuk memitigasi risiko yang dimaksud. C. Pengendalian kualitas. Untuk memastikan keseluruhan kegiatan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dilakukan sesuai tata kelola yang baik, diperlukan adanya fungsi asuransi yang memberikan keyakinan memadai atas kualitas produk atau jasa. Proses sistem tata kelola dan manajemen OJK selama 2013, kegiatan pengendalian kualitas antara lain telah melakukan pengkajian ulang atas pelaksanaan governance, manajemen risiko, dan internal control proses bisnis OJK seperti ketentuan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan OJK, Rule Making Rules atau RMR, dan peraturan Menteri Keuangan PMK tentang uang muka perusahaan pembiayaan loan to value atau LTV. Dalam rangka mendukung penyusunan laporan keuangan OJK 2013 secara wajar, telah dilakukan pengkajian ulang atas neraca awal OJK, laporan keuangan satuan kerja sementara OJK semester 1 2013 dan laporan keuangan OJK semester 1 2013 sebelum diaudit oleh external auditor serta pendampingan atau klinik konsultasi bagi seluruh pejabat pembuat komitmen PPK untuk menyelesaikan pertanggungjawaban uang muka satuan kerja. Bab selanjutnya yaitu tentang hubungan kelembagaan OJK. A. Hubungan OJK dengan Bank Indonesia. Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Berikut ini berbagai bentuk nyata sinergi antara BI dan OJK. Yang pertama, OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Tidak hanya dalam pembuatan aturan, BI dan OJK juga harus terintegrasi dalam tukar-menukar informasi perbankan. Dalam rangka pemeriksaan bank, BI dan OJK juga terus melakukan hubungan timbal balik. BI dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK. B. Hubungan OJK dengan lembaga penjamin simpanan LPS. Sesuai pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK menginformasikan kepada lembaga penjamin simpanan atau LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Begitu juga LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. Di slide yang terakhir yaitu ada kesimpulan tentang makalah-makalah yang sudah saya paparkan tadi, yaitu tentang otorisasi jasa keuangan. OJK ini merupakan lembaga independen dan bebas campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh, sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.
Visi dari OJK ini adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Lalu misinya OJK yaitu untuk mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan serta teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.